Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau memaparkan materi ketiga atau tugas ketiga dari materi kuliah teori-teori administrasi dengan dosen pengampu Bapak Haji Irwan SIP MAP. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Alma Afrilia, NPM 091980414113, kelas B semester 6 dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapal. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan beberapa pokok pembahasan yang terdiri dari 4, yaitu pertama, jelaskan secara singkat tentang kerangka teori. Kedua, apa bentuk-bentuk teori. Ketiga, apa fungsi dari teori. Dan keempat, yaitu apa proses atau bagaimana proses terjadinya teori. 1. Jelaskan secara singkat tentang kerangka teori. Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Kerangka teori biasanya juga berisi mengenai relasi antara sebuah variabel dengan variabel yang lainnya, yang biasanya terdapat sebab serta akibat dari kedua atau lebih dari dua variabel tersebut. Dari pengertian itulah dapat kita simpulkan bahwa kerangka teori sebaiknya dibuat atau disusun terlebih dahulu sebelum menyusun karya ilmiah. Kedua, bentuk teori. Bentuk atau jenis teori berdasarkan metode yang digunakan para peneliti. Landasan teori memang mempunyai berbagai macam berdasarkan metode penelitian yang peneliti nantinya gunakan. Memang pada dasarnya penelitian mempunyai beberapa metode berdasarkan topik dalam penelitian yang telah ditentukan. 1. Teori kuantitatif. Jenis teori kuantitatif yang diterapkan nantinya tentu mengharuskan seorang peneliti agar memahami terkait variabel yang digunakan. Adapun variabel yang dimaksud yakni variabel yang akan merujuk terhadap karakteristik yang nantinya akan diukur oleh peneliti, di mana karakteristik variabel tersebut pun bermacam-macam dan kerap kali digunakan saat meneliti. Kedua, teori kualitatif. Penggunaan teori dengan metode kualitatif, yaitu seorang peneliti akan menggunakan teori tersebut dan memiliki tujuan berbeda, di mana tujuan penggunaan teori tersebut sebagai pernyataan yang bersifat menjelaskan terkait suatu perilaku khusus. Memang teori kualitatif termasuk sebagai teori yang sempurna apabila mempunyai konstruk, variabel, maupun sebuah hipotesis. Ketiga, teori mix atau campuran. Lain halnya dengan teori metode mix atau campuran yang nantinya secara deduktif untuk diterapkan peneliti. Penerapan ini akan dilaksanakan sebuah pengujian berdasarkan dengan teori dan sudah disusun sebelumnya. Adapun cara jika peneliti ingin memasukkan teori yang sudah dipilih ke metode ini, yakni melakukan pengumpulan dan analisis terlebih dahulu. Setelah itu, peneliti akan menggabungkan data yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang telah didapat. Ketiga, fungsi teori. Fungsi umum dari teori sendiri yaitu 1. Menyederhanakan penjelasan tentang gejala sosial yang rumit dan kompleks. Kedua, teori juga dapat memprediksikan suatu gejala dengan mudah. Adapun fungsi teori dalam penelitian ilmiah dapat digolongkan ke dalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi mendeskripsikan fenomena. Dalam aktivitas penelitian, teori berfungsi untuk mendeskripsikan atau menjelaskan masalah yang diteliti. Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa secara sederhana, teori dapat dipahami sebagai kacamata yang digunakan oleh seorang peneliti. Dalam melihat persoalan yang ditelitinya, maka secara otomatis setiap melihat satu persoalan dengan kacamata yang berbeda, maka akan melahirkan pengertian yang berbeda pula, meski hal itu masih dalam persoalan yang sama. Kedua, fungsi mengeksplanasikan fenomena. Selain menjelaskan sebuah persoalan, teori juga mampu memaparkan sebab-sebab dari terjadinya persoalan tersebut.
Mengacu pada contoh di atas, maka teori dalam fungsinya sebagai eksplanasi atau menjelaskan penyebab terjadinya suatu persoalan dapat melihat mengapa terjadi kemiskinan dalam perspektif sosiologi dan antropologi. Apa saja faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut terjadi? Ketiga, fungsi meramalkan fenomena. Teori yang baik akan bisa meramalkan apa yang akan terjadi selanjutnya berdasarkan data-data yang telah terkumpul. Demikian Dr. Abdul Munib memaparkan dalam modulnya. Berdasarkan pemaparan tentang persoalan yang diangkat dan apa faktor penyebabnya, maka secara otomatis dengan menggunakan teori yang dipilihnya, seorang peneliti dapat meramalkan apa yang nantinya akan terjadi. Keempat, fungsi membimbing penyusunan kerangka berpikir dan hipotesis. Dalam penelitian kuantitatif, teori berfungsi untuk memperjelas permasalahan, penyusunan hipotesis, menyusun instrumen, dan pembahasan terhadap hasil analisis data. Sebab dalam penelitian kuantitatif, data dicari untuk dicocokkan dengan teori yang telah dipilih oleh seorang peneliti. Sedangkan dalam penelitian kualitatif adalah sebaliknya. Peneliti mencari teori untuk menjelaskan faktor penyebab dari data yang ditemukan di lapangan. Kelima, fungsi memandu penyusunan instrumen penelitian. Sebuah teori yang telah dipilih oleh seorang peneliti dalam suatu penelitiannya perlu dijabarkan ke dalam konsep operasional yang kemudian dijabarkan lagi menjadi instrumen pengumpulan data. Keempat, yaitu proses terjadinya teori. Proses pembentukan suatu teori atau bagaimana proses berteori berlangsung melalui beberapa langkah, yaitu 1. Atau pertama, pendefinisian istilah merupakan hal yang sangat penting dalam berteori, terutama berkenaan dengan kejelasan atau ketepatan penggunaan istilah yang telah didefinisikan. Langkah kedua yaitu klasifikasi, yaitu pengelompokan informasi-informasi yang relevan dengan kategori-kategori yang sejenis. Klasifikasi juga merupakan pengelompokan fakta dan generalisasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen, tetapi tidak menjelaskan interrelasi antar kelompok atau interaksi antara fakta dengan generalisasi dalam suatu kelompok. Langkah ketiga yaitu mengadakan induksi dan deduksi. Induksi dan deduksi merupakan dua proses penting di dalam mengembangkan pernyataan-pernyataan teoritis setelah pendefinisian dan pengklasifikasian. Induksi merupakan proses penarikan kesimpulan yang lebih bersifat umum dari fakta-fakta atau hal-hal yang bersifat khusus, sedangkan deduksi merupakan penurunan kaidah-kaidah khusus dari kaidah yang lebih umum. Langkah keempat yaitu informasi, prediksi, dan penelitian. Pembentukan suatu teori yang kompleks mungkin berpangkal dari inferensi-inferensi, yaitu penyimpulan dari apa yang diamati. Inferensi ini mungkin ditarik melalui perumusan asumsi, hipotesis, dan generalisasi dari hasil-hasil observasi. Sesuai dengan fungsi dari teori yaitu memberikan prediksi, teori juga berkembang melalui prediksi dan juga penelitian. Ada prediksi yang dibuktikan dengan suatu penelitian, tetapi ada juga prediksi yang tetap sebagai prediksi. Langkah kelima yaitu pembentukan model-model. Karena yang dicakup dengan teori sering menyangkut hal-hal yang sifatnya abstrak dan kompleks, maka untuk memberikan gambaran yang lebih konkret dan sederhana, dibuat model-model. Model ini menggambarkan kejadian-kejadian serta interaksi antara kejadian. Sedangkan langkah keenam atau yang terakhir yaitu pembentukan subteori. Subteori yang telah mapan dan komprehensif mendorong untuk terbentuknya sub-subteori. Subteori ini cenderung memperluas lingkup dari suatu teori dan juga memberikan penyempurnaan. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan perihal materi kuliah teori-teori administrasi. Dalam pembahasan, jelaskan secara singkat tentang kerangka teori, bentuk teori, fungsi-fungsi dari teori, serta bagaimana proses terjadinya teori. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.